Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang gelombang mekanik. Sub yang pertama adalah pengertian gelombang. Jadi pengertian gelombang adalah rambatan dari suatu getaran. Jadi rambatan dari suatu getaran ini disebut dengan gelombang. Kemudian gelombang menurut zat perantaranya ini dibagi menjadi beberapa gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara. Jadi pengertian dari gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali dan gelombang pada bunyi. Ini termasuk gelombang mekanik. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Jadi ini yang kedua, gelombang berdasarkan zat perantara adalah gelombang elektromagnetik. Pengertian dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan zat perantara. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya ini termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang yang tidak memerlukan zat perantara untuk perambatannya. Kemudian ini yang sub yang kedua adalah karakteristik gelombang mekanik. Ini misalkan gambarannya adalah sebuah gelombang. Sebuah gelombang kita simbolkan dengan ini ada A, B, C, kemudian D, E, F, G. Di sini akan membahas pengertian dari setengah gelombang, kemudian pengertian dari satu panjang gelombang. Contoh dari setengah panjang gelombang. Jadi ini adalah contoh dari setengah panjang gelombang. Jadi A, B, C ini adalah setengah panjang gelombang, kemudian C, D, E setengah panjang gelombang, lantas F, E, F, G adalah setengah panjang gelombang, atau termasuk juga B, C, D setengah panjang gelombang, D, E, F setengah panjang gelombang, kemudian E, F, G setengah panjang gelombang. Inilah pengertian dari setengah panjang gelombang. Sedangkan satu panjang gelombang adalah yang ini, A, B, C, D, E. Ini adalah satu panjang gelombang, kemudian B, C, D, E, F adalah satu panjang gelombang, atau C, D, E, F, G ini adalah satu panjang gelombang. Atau termasuk juga jarak antara dua buah bukit berurutan, ini disebut dengan satu panjang gelombang. Jadi jarak antara dua bukit berurutan atau dua lembah berurutan termasuk satu panjang gelombang. Kemudian ini rumusan-rumusan yang berkaitan dengan gelombang adalah rumusannya Pi sama dengan lambda dikali F. Jadi ini adalah rumusan utama berkaitan dengan gelombang mekanik, yaitu Pi sama dengan lambda dikali F, sedangkan F mempunyai rumusan lagi, yaitu F sama dengan 1/T. Sedangkan notasinya adalah Pi adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Kemudian lambda adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Lantas F adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz. Dan T adalah periode gelombang, satuannya sekon. Ini sekali lagi ini adalah rumusan utama dari
gelombang, yaitu Pi sama dengan lambda kali F. Kemudian kalau ditanya lambda, maka rumusannya lambda sama dengan Pi dibagi dengan F. Sedangkan kalau ditanya F, maka F sama dengan Pi dibagi dengan lambda. Jadi ketika tanya F, maka rumusannya F sama dengan Pi dibagi lambda. Ketika tanya lambda, maka lambda sama dengan Pi dibagi dengan F. Sekarang kita ke jenis-jenis gelombang. Ini adalah jenis-jenis gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang menurut arah getah dan arah perambatan. Jadi gelombang menurut arah getah dan arah perambatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal. Pengertian dari gelombang transversal adalah, jadi pengertiannya gelombang yang arah getahnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi pengertian dari gelombang transversal adalah gelombang yang arah getahnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang transversal adalah, contohnya gelombang pada, kemudian gelombang pada permukaan air. Ini termasuk gelombang transversal. Yang kedua, gelombang yang termasuk gelombang berdasarkan arah getah dan arah perambatannya adalah gelombang longitudinal. Pengertian dari gelombang longitudinal, pengertiannya adalah gelombang yang arah getahnya sejajar dengan arah rambatannya. Ini pengertian dari gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getahnya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, kemudian gelombang pada selinki. Ini contoh dari gelombang longitudinal. Kemudian kita ke contoh soal berkaitan dengan gelombang. Di contoh yang pertama, gelombang pada permukaan air merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jarak antara 5 bukit gelombang yang berurutan adalah 32 meter, pertanyaannya, tentukan yang A adalah panjang gelombang, kemudian yang B adalah frekuensi gelombang. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahuinya adalah yang pertama adalah Pi-nya adalah 4 meter per sekon, datanya dari sini. Ini kecepatannya 4 meter per sekon. Yang berikutnya adalah 5 bukit sama dengan 32 meter. Ini datanya dari sini, jarak antar 5 bukit gelombang berurutan adalah 32 meter. Jadi 5 bukit berurutan sama dengan 32 meter. Yang ditanyakan, yang A adalah berapakah lambdanya, kemudian yang B berapakah frekuensinya. Maka kita jawab, dalam data diketahui ini 5 bukit berurutan sama dengan 32 meter. Maka ketika 5 bukit ini mempunyai berapa panjang gelombang, maka kita gambarkan gambar gelombang yang mempunyai 5 buah bukit. Ini gambarannya, ini gelombang ini mempunyai 5 bukit, bukit pertama, kedua, 3, 4, 5. Jadi ini mempunyai 5 buah bukit. Pengertian dari satu panjang gelombang adalah jarak antara 2 bukit berurutan ini sama dengan 1 panjang gelombang, atau jarak antara 2 lembah berurutan sama dengan 1 panjang gelombang. Karena di sini 5 bukit, maka kita menghitungnya antara 2 buah bukit berurutan ini sama dengan 1 panjang gelombang. Coba kita hitung
dari 5 buah bukit ini yang berurutan berapakah panjang gelombangnya. Pertama ini adalah satu panjang gelombang, kemudian yang ini panjang gelombang yang kedua, yang ini adalah yang ketiga, dan yang ini adalah yang keempat. Jadi ketika 5 buah bukit berurutan, ini mempunyai panjang gelombangnya sebanyak 4 buah panjang gelombang. Sekali lagi bahwa jarak antara 2 bukit berurutan ini sama dengan 1 panjang gelombang. Jadi ketika mempunyai 5 bukit berurutan, maka caranya adalah jarak antara 2 bukit sama dengan 1 panjang gelombang. Ini 1 panjang gelombang, kemudian 1 panjang gelombang, 1 panjang gelombang, dan 1 panjang gelombang. Sehingga ketika 5 buah bukit mempunyai panjang gelombangnya sebanyak 4 buah panjang gelombang. Maka ini 5 bukit sama dengan 32 meter. 5 bukitnya kita rubah menjadi 4 panjang gelombang sama dengan 32. Maka lambda sama dengan 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 8 meter. Sehingga ketika ada 4 panjang gelombang, maka 4 dikali 8 sama dengan 32 meter. Jadi per satu panjang gelombangnya sama dengan 8 meter. Kemudian pertanyaan kedua adalah yang ditanyakan itu berapakah frekuensinya. Rumusannya adalah Pi sama dengan F dikali lambda. Ketika ditanya F, maka rumusannya F sama dengan Pi dibagi lambda. Maka dari data yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumusan ini. Pi-nya adalah 4, sedangkan lambdanya sama dengan 8. Sehingga 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Maka frekuensinya adalah sebesar 0,5%. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Sebuah gelombang merambat pada seutas tali yang panjangnya 2 meter. Pada sepanjang tali terbentuk 4 buah gelombang. Jika tali digetarkan dengan periode 0,5 sekon, pertanyaannya tentukan A. panjang gelombang pada tali, yang kemudian yang B adalah frekuensi gelombang, yang C adalah kecepatan gelombang. Maka berdasarkan soal ini, data yang diketahuinya adalah yang pertama, panjang tali. Panjang talinya adalah 2 meter. Ini jadi sebuah gelombang merambat pada seutas tali yang panjangnya. Jadi panjang talinya 2 meter. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya gelombangnya adalah sebanyak 4 buah. Jadi banyaknya gelombang adalah sebanyak 4 buah. Kemudian data yang berikutnya adalah diketahui periodenya adalah 0,5 sekon. Jadi T-nya ini periodenya adalah 0,5 sekon atau T sama dengan 0,5 sekon. Kemudian kita yang jawab, yang ditanyakannya adalah yang A berapakah lambdanya, kemudian yang B berapakah frekuensinya, dan yang C berapakah Pi-nya. Sehingga untuk menjawab bagian A, ini berdasarkan data yang diketahui, ditanyanya adalah berapakah panjang gelombangnya. Sedangkan data yang diketahui adalah banyaknya gelombang, kemudian periode, dan panjang tali. Ketika kita pakai rumusan mencari lambdanya pakai lambda sama dengan Pi per F, maka tidak bisa karena F yang ditanyakan juga, Pi-nya juga yang ditanyakan juga. Sehingga ketika pakai rumusan
lambda sama dengan pi dibagi f tidak bisa dikerjakan karena dua variabel yaitu f dan pi-nya belum diketahui. Sehingga untuk mencari berapakah panjang gelombangnya ini pakai rumusan L dibagi dengan N. Maka dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui L-nya sama dengan 2, sedangkan N adalah banyaknya gelombang adalah 4. Sehingga 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,5 meter. Kemudian yang kedua, berapakah frekuensinya? Untuk mencari frekuensi ketika pakai rumusan F sama dengan pi dibagi lambda, ini tidak bisa karena pi-nya belum diketahui. Sehingga karena ada data yang diketahuinya adalah periode, maka untuk mencari F-nya pakai rumusan F sama dengan 1/T. Maka T-nya tinggal masukkan, yaitu T-nya sama dengan 0,5. Sehingga 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Sehingga frekuensinya sebesar 2 Hz. Kemudian yang C ditanyakan adalah pi-nya. Maka untuk mencari pi, ini diketahui lambda sudah ada, F sudah ada, maka kita pakai bisa rumusan pi sama dengan lambda dikali F. Lambdanya sama dengan 0,5, F-nya sama dengan 2. Sehingga 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Maka kecepatan talinya adalah sebesar 1 meter per sekon. Demikian pembahasan materi mengenai gelombang mekanik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.